Baik, soal pertama yang akan kita bahas itu mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Menurut golongan tua dianggap sebagai. Nah, sebelum saya jelaskan tentang apa menurut golongan tua mengenai peristiwa Rengas Dengklok ini, pertama-tama saya ingin menjelaskan mengapa Rengas Dengklok, ya, mengapa Rengas Dengklok digunakan sebagai tempat untuk penculikan atau pengasingan. Nah, golongan muda pada saat itu, golongan muda yang melakukan aksi ini menganggap bahwa Rengas Dengklok, ya, Rengas Dengklok aman dari Jepang, ya, aman dari Jepang. Di sisi lain, Rengas Dengklok ini membuat mereka dengan mudah mengamati gerak gerik Jepang, ya, karena memang tempatnya terpencil. Lalu apa sih latar belakang peristiwa Rengas Dengklok ini? Latar belakangnya adalah karena ketegangan antara golongan muda dan tua, ya, dan tua tentang waktu proklamasi, itu yang menjadi latar belakangnya. Sedangkan tujuannya adalah menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, ya, dari pengaruh Jepang. Nah, mengapa sampai ada peristiwa Rengas Dengklok ini mesti kita hubungkan dengan penyerahan Jepang di tanggal 14 Agustus. Ingat bahwa di tanggal 14 Agustus 1945 dikatakan bahwa Jepang menyerah terhadap sekutu, ya, menyerah terhadap sekutu. Nah, ini hubungannya dengan apa? Ini hubungannya dengan Perang Dunia Kedua. Nah, kesimpulan yang bisa kita tarik dari penyerahan Jepang terhadap sekutu di tanggal 14 Agustus ini menjadi akhir dari Perang Dunia Kedua di Asia. Nah, tentunya kalau kita hubungkan dengan peristiwa Rengas Dengklok, orang pertama yang mendengar penyerahan Jepang ini adalah Sultan Syahrir. Nah, setelah Sultan Syahrir mendengar penyerahan Jepang dari radio ilegal yang dia dengar, apa yang dilakukan oleh Sultan Syahrir? Dia langsung menemui Soekarno dan Hatta, ya, untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun pada saat itu Soekarno dan Hatta itu tidak langsung mengiyakan, ya, maka terjadilah peristiwa Rengas Dengklok ini. Lalu kalau kita hubungkan dengan soal menurut golongan tua, peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang menunda pelaksanaan proklamasi. Ini bisa kita ambil dari buku, ya, dari buku yang berjudul Seputar Proklamasi,
masih. Oke, sekian.